Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Sangat bersuka cita hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam ibadah PA kita saat ini, khususnya untuk Jemaat GPT Lumajang, Jemaat GPT Jatiroto, maupun seluruh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan live streaming ini. Selamat datang. Kita akan beribadah pendalaman Alkitab. Kita tetap bersyukur. Sebelumnya saya mengajak kita untuk memanjatkan syukur kita kepada Tuhan, karena saat ini kita ada bukan karena kekuatan kita ada bukan karena kehebatan kita, ataupun saya juga sangat bersyukur karena hari ini masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk masih berada di dalam pelayanan. Ini semua bukan karena kehebatan saya, tetapi karena Tuhan yang sungguh luar biasa, kasih karunia-Nya begitu ajaib, begitu agung. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, untuk itu tidak akan berlama-lama, saya juga ingin mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian lama. Kita angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Sekali lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Sekali lagi kita punya dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu, pujian yang sangat indah, bukan Bapak Ibu ya? Ini merupakan satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Mau mencintai Tuhan, mau mengasihi Tuhan, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya, pujilah Tuhan senantiasa. Haleluya, puji Tuhan senantiasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan ibadah PA ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini dan kami bersyukur untuk kesempatan indah di sore ini. Tuhan sudah tuntun kami bersama-sama sehingga kami dapat bersekutu bersama-sama. Dan terima kasih untuk kesadaran, terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan masih taruhkan di dalam hati kami, sehingga kami masih bisa meluangkan waktu untuk mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersyukur dan hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, GPT Lumajang, GPT Jatiroto, bahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini, siapapun dia yang menyaksikan live streaming ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan Engkau tambah-tambahkan, Engkau kobarkan semangat di dalam mereka untuk senantiasa semangat dan senantiasa giat di dalam melakukan ibadah-ibadah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa dan kami berdoa untuk saat ini ibadah PA kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati setiap kami, berikan kepada kami hikmat untuk dapat memahami kehendak-Mu Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa secara pribadi, kiranya Tuhan Engkau tuntun hamba-Mu yang ini, Tuhan tolong, Tuhan pakai, Tuhan kuasai hati pikiran hamba-Mu, perkataan hamba-Mu, lidah hamba-Mu, sehingga hamba dapat berkata-kata dan melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tuntun kami ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa, jauhkan dari kami segala macam gangguan, hal-hal yang mencoba untuk mengalihkan konsentrasi kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami tetap fokus dan kami tetap senantiasa tertuju kepada firman-Mu. Ini doa kami mengucap syukur dan kami alaskan dan kami mulaikan ibadah kami ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan kuasa. Haleluya, haleluya, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi saya menyapa kita dengan salam kasih di dalam damai sejahtera Allah. Shalom. Ya, kiranya kemurahan Tuhan dan kiranya kekuatan Tuhan, semangat yang dari Tuhan dan juga kerinduan yang dari Tuhan senantiasa ada di dalam kita, berkobar di dalam kita ya Bapak Ibu ya. Sangat bersuka cita bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah PA kali ini. Kita tetap bersyukur walaupun masih ibadah PA kita masih di dalam keadaan yang seperti ini. Saya berharap ibadah apapun itu Bapak Ibu tidak mengurangi semangat kita, atau kita jangan sampai kita itu terpengaruh dengan keadaan atau situasi yang ada. Tetapi biarlah kalau kita senantiasa rindu kepada Tuhan, itu mari kita tetap terus kobarkan. Dan jangan kita terpengaruh dengan situasi yang ada atau kondisi yang ada saat ini. Tapi biarlah kita tetap berkobar, tetap semangat, dan tetap terus memperjuangkan iman kita, dan terus berlaku tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih ya, seperti yang sebenarnya beberapa waktu yang lalu, ya mungkin 2 minggu yang lalu, saya bawakan PA, saya katakan bahwa materi tentang antropologi itu sudah selesai ya, saya nyatakan selesai. Tetapi saya teringat ada satu hal penting yang begitu mengganjal kalau saya tidak sampaikan ini Bapak Ibu. Untuk itu kita sudah belajar banyak sekali Bapak Ibu ya. Apa itu manusia, bagaimana manusia itu hidup, apa sih tujuan manusia itu ada di dunia ini, kenapa sih kita sampai ada, itu sudah dijelaskan panjang lebar. Apa-apa saja sih yang terdapat di dalam manusia ya Bapak Ibu ya. Bagaimana sih caranya kita bersekutu dengan Tuhan, bagaimana sih kita itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dan apa yang terjadi kalau kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika kita tidak mau senantiasa meluangkan waktu dengan Tuhan, dan bagaimana kita itu hidup. Kita itu akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang kita ambil, yang kita lakukan, yang kita pilih,
itu semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini sangat luar biasa. Pembahasan tentang manusia itu begitu sangat unik dan sangat tidak pernah habis dibahas. Banyak sekali orang mengeluarkan banyak pendapat, banyak pemahaman tentang manusia sepanjang zaman, dari zaman dahulu sampai sekarang tidak pernah habis-habis, Bapak Ibu. Wow, ini sangat luar biasa. Tetapi kita sangat bersyukur, Bapak Ibu, kita bersukacita karena kita bisa membahasnya di dalam kurun waktu yang kurang lebih mungkin 1 atau bahkan mungkin 2 bulan ini akan kita bisa secara umum ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahasnya secara umum. Kita tidak bahas secara mendalam, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sangat luar biasa. Kali ini kita berada masih di dalam Saya Masih Rindu. Kita akan membahas satu bagian penting di dalam bidang kajian tentang antropologi atau ilmu atau kajian yang membahas tentang manusia. Ya, sangat unik. Kita sudah belajar tentang asal-usul manusia, pengertian manusia, dari mana asal-usul sama ya, atau bagaimana manusia itu hidup, unsur-unsur apa sih yang terkandung di dalam manusia ini, dan manusia ini hidup akan mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, itu manusia adalah makhluk yang bermoral, memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Nah, ini sangat luar biasa. Wah, saya sangat bersuka cita ketika saya berpikir apa benar sih ini sudah selesai. Tetapi kita akan lihat saja, Bapak Ibu. Dan topik ini merupakan salah satu topik yang menarik, yang sering menjadi perbincangan di kalangan umum ya Bapak Ibu, bukan hanya di kalangan gereja atau orang-orang yang belajar tentang Alkitab, tetapi di kalangan umum juga sering dibahas, bahkan di agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain, mereka juga sering membahas ini. Tapi saya akan memulainya dengan ini, Bapak Ibu. Saya akan mengajak kita untuk kita mereview kembali atau melihat kembali tentang penciptaan manusia, atau penciptaan bukan manusia tetapi alam semesta, Bapak Ibu ya. Nah, saat ini mari kita bersama-sama untuk melihatnya di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Ya, Bapak Ibu, jika punya waktu, mari silakan bersama-sama dengan saya untuk membacakan atau melihat bagian ini di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Bapak Ibu pasti sudah tahu di dalam Kejadian 1 itu berisi tentang penciptaan alam semesta. Segala sesuatu yang ada, baik yang ada di bumi, yang ada di luar bumi, di jagat raya inilah. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Nah, di sini dibahas di dalam ayat yang pertama ini. Tetapi satu hal yang menarik, kalau Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu membaca Alkitab, kitab Kejadian 1 ini, ketika Bapak Ibu membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 27, maka Kejadian ayat 1 ayat yang ke-26, 27 itu berfirmanlah Allah, saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat yang ke-27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sampai di sini di pembacaan ini, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu jangan dibaca dulu ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28 sampai selesai, tetapi Bapak Ibu lihat kembali proses. Kita akan melihat secara detail bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Kalau Bapak Ibu tadi sudah membaca di sampai ayat 26 sampai 27, maka Bapak Ibu akan melihat rincian bagaimana Allah itu menciptakan manusia, mulai itu di ayat yang di pasal yang kedua. Nah, jadi Kejadian 1 ayat 26 27 itu diperjelas di Kejadian pasal yang kedua, Bapak Ibu. Itu mulainya dari ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu baca dan seterusnya itu berbicara tentang manusia, fokusnya kepada manusia.
Kalau tadi di Kejadian 1 itu secara umum, secara general, baik binatang-binatang, pohon-pohon itu semuanya di sana. Tetapi kalau Kejadian ini dia lebih fokus membahas tentang manusia. Manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Tetapi kita akan melihat yang menjadi awal dari pembacaan kita saat ini. Saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam Kejadian. Sebelum kita membaca, saya ingin jelaskan bahwa di dalam setiap penciptaan yang Tuhan lakukan, mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-5, di sana Tuhan menciptakan semuanya. Dia berkata baik, baik. Ketika Allah melihat terang itu, ketika Allah melihat terang itu baik. Nah, melihat terang itu baik. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, dilihat terang itu adalah baik. Dia akan melanjutkan, itulah hari, jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Semua diciptakan itu baik, 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 baik. Tetapi Bapak Ibu yang saudara sekalian, ada satu titik di mana Allah itu berkata tidak baik. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita akan baca di ayat yang ke-18. Saya akan lompat saja ya Bapak Ibu ya. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik. Apa yang tidak baik kita lihat bersama-sama. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, ini sangat menarik, dan kalau misalnya ada yang masih muda-muda yang belum menikah seperti saya Bapak Ibu ya, ini sangat penting untuk kita pahami. Tetapi ini bukan berarti tidak penting bagi yang sudah menikah. Justru ini juga penting bagi kita semua. Tapi ini sangat penting buat kita yang belum menikah untuk mengantisipasi tentang bagaimana kehidupan kita ke depannya ketika kita menikah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya akan membacakan ulang sekali lagi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang itu lupa, atau mungkin bahkan kurang jeli di dalam melakukan pemahaman atau meneliti tentang Alkitab, melihat di dalam penciptaan ini. Ketika kita melihat Bapak Ibu, ternyata ada satu hal istimewa, ada sesuatu yang luar biasa, yang begitu saya katakan ini seperti suatu hal yang benar-benar hebat, yang luar biasa, yang diciptakan oleh Tuhan atau yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, kita bisa melihatnya nanti Bapak Ibu kita akan teliti secara mendalam, walaupun tidak begitu dalam ya, tetapi saya akan menyampaikan semampu saya Bapak Ibu. Ada hal penting atau ada hal lain sebenarnya yang dibentuk oleh Tuhan selain dari menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, dan ini begitu sangat luar biasa. Yaitu saya akan mengajak kita membaca di dalam Kejadian yang tadi, tetapi kita akan lanjutkan pembacaannya ya. Saya akan bacakan ulang dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lanjut ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamai dan seperti apa nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya
Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Terus yang selanjutnya 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang luar biasa yang saya katakan tadi yang dibentuk oleh Tuhan adalah suatu hal yang saya katakan orang-orang ada kebanyakan juga orang yang mengatakannya itu seperti satu lembaga, yaitu lembaga pernikahan. Ini betul-betul suatu hal yang luar biasa. Jadi dari sini Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Allah bukan hanya hal-hal yang seperti itu yang Tuhan ciptakan, tetapi Tuhan juga menciptakan pernikahan, atau Tuhan Allah membentuk pernikahan bagi manusia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pernikahan itu adalah ide atau gagasan dari Allah sendiri. Artinya Allah yang memulai pernikahan itu sehingga terjadi, atau Allah yang memulai segala sesuatunya, dan bukan hanya langit dan bumi dan yang seperti yang kita lihat, tetapi pernikahan itu pada dasarnya dibentuk oleh Allah. Bukan hanya sekedar keinginan seorang laki-laki dan seorang perempuan, atau misalnya sudah jatuh cinta dan lain sebagainya lalu mereka menikah. Tidak, harus kita lihat bahwa pernikahan itu dibentuk atau dimulai dari Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pernikahan itu Allah yang menghendaki supaya itu terjadi kepada manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat ini adalah suatu hal yang penting bagi kita. Memang saya belum menikah Bapak Ibu ya, tetapi saya tidak punya pengalaman di dalam berumah tangga, tetapi saya akan menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan, apa yang saya pahami, apa yang saya ketahui dari firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama apa sih pernikahan itu, Bapak Ibu. Saya tidak ingin untuk menjelaskan ini, Bapak Ibu bisa belajar dari banyak literatur, bisa belajar dari pandangan-pandangan orang. Tetapi untuk saat ini saya tidak ingin menjelaskan itu dari menurut pandangan ini siapa-siapa, enggak. Tetapi saya ingin kita mengajak kita untuk melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi pernikahan itu apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu? Untuk memahami ini, saya akan mengajak kita untuk membaca bagian kembali. Bapak Ibu bisa baca di rumah itu. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang ke-23 tadi. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab dengan jelas memberikan pemahaman tentang ini. Apa sih pernikahan itu? Bapak Ibu, kita bisa memiliki banyak pandangan, atau kita bisa memiliki atau melihat orang, dia berkata begini, pernikahan itu begini, pernikahan itu artinya ini. Tetapi di dalam Alkitab ini sangat luar biasa, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang dimulai dari Tuhan, di mana seorang laki-laki akan memilih atau menentukan pasangannya. Ya, pasangannya, lalu kemudian
yang saya katakan pasangannya itu bukan laki-laki Bapak Ibu ya, bukan laki-laki, tetapi yang pastinya itu adalah perempuan. Seorang laki-laki menentukan salah satu perempuan dan mereka akan mengikat janji di dalam kasih Tuhan untuk hidup bersama-sama. Sebab itu dikatakan di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Jadi prosesnya itu adalah, pernikahan itu adalah di mana seorang laki-laki mengikat janji untuk mau hidup bersama-sama, bukan hanya sekedar hidup bersama-sama, tetapi mereka itu di dalam pernikahan itu mereka itu mau untuk senantiasa membangun hubungan yang lebih baik, atau misalnya untuk membuat hidupnya itu lebih baik ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih kita bisa melihatnya ini? Memang banyak pandangan orang, tetapi Alkitab itu saya rasa sudah sangat luar biasa di dalam memberikan pemahaman ini, bahwa pernikahan itu adalah seorang laki-laki menentukan seorang perempuan untuk menjadikan dia sebagai pasangan hidup atau partner di dalam kehidupannya, untuk menjalani hidupnya sampai akhir hidupnya. Bahkan hanya maut yang bisa memisahkan mereka, mengikat janji di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat luar biasa untuk kita melihatnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya ini pernikahan itu kan satu hal yang penting, atau banyak orang begitu sangat mendambakan yang namanya pernikahan itu Bapak Ibu. Banyak sekali, saya pun sebenarnya Bapak Ibu, kalau dibilang menikah ya saya juga ingin menikah Bapak Ibu, karena saya laki-laki, dan saya tahu kenapa saya harus menikah untuk kedepannya ya. Bukan, tetapi kita akan lihat apa sih menikah itu, apa hanya sekedar untuk hidup begitu saja, hidup dalam suami istri, enggak. Kita akan lihatnya lebih jauh lagi Bapak Ibu. Apa sih yang mendasari atau menjadi landasan di dalam pernikahan itu? Kenapa? Nah, Bapak Ibu, kalau dikatakan apa yang menjadi landasan atau dasar dari pernikahan Kristen, apa yang menjadi landasan di dalam pernikahan kita, pernikahan Bapak Ibu mungkin yang sudah menikah ya. Saya secara pribadi belum menikah, jadi saya tidak mengatakan pernikahan saya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu mungkin yang sudah menikah, atau bahkan mungkin yang mau menikah, termasuk saya juga, apa yang akan mendasari pernikahan kita, atau apa yang menjadi landasan, apa yang menjadi dasar dari pernikahan kita? Pernikahan Kristen, saya katakan supaya lebih umum, apa yang menjadi dasar atau landasan dari sebuah pernikahan Kristen ini? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pernikahan itu adalah kehendak Allah, dan pernikahan itu dimulai dari Allah sendiri. Nah, sebab itu kita akan melihatnya dari sudut pandang Allah. Apa yang mendasari atau apa yang menjadi landasan dari sebuah pernikahan Kristen? Apakah itu cinta? Atau apakah karena kita butuh? Atau karena merasa, oh saya cocok dengan dia, kami punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, saya punya, dia ya mungkin kesamaan-kesamaan. Atau mungkin kita berkata, kenapa kamu menikah? Kalau ditanya, ya karena dia jodoh saya. Kenapa menikah? Ya karena saya memang pilih dia yang cocok untuk saya. Apakah sesederhana itu Bapak Ibu? Nah, sebenarnya akan lebih baik kita untuk memahami hal ini Bapak Ibu. Landasan dari pernikahan Kristen atau pernikahan yang baik Bapak Ibu, ketika kita bisa menjawab dengan benar sebuah pertanyaan seperti ini. Sebenarnya kenapa ini kita harus tanyakan pada diri sendiri. Kenapa saya harus menikah? Kira-kira kalau ditanya seperti itu, apa yang menjadi jawaban kita Bapak Ibu ya? Kenapa sih saya harus menikah? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin sebagian orang mengatakan, saya ingin punya keturunan. Atau mungkin sebagian orang juga mengatakan supaya ada yang meneruskan, mungkin ada usaha, supaya ada yang meneruskan. Atau mungkin ada yang mengatakan, mungkin kalau yang ada daerah-daerah tertentu, mereka itu lebih, kalau misalnya punya
Menikah itu supaya ada keturunan yang melanjutkan nama orang tua mungkin, atau mungkin melanjutkan supaya nama orang tuanya itu tetap ada. Marga ya, marga biasanya kalau di Jawa kan tidak ada marga, tetapi tempat-tempat lain, saya juga di tempat saya ada pakai marga. Nah, marga saya itu Meseang. Orang-orang itu berkata, mungkin sebagian orang berpikir supaya Meseang itu tetap ada, tetap eksis, seterusnya. Nah, apakah hanya sebatas itu Bapak Ibu? Atau mungkin ada pandangan-pandangan yang lain Bapak Ibu? Nah, apakah sebatas itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jawaban dari kenapa saya harus menikah, sebenarnya itu adalah satu hal yang tepat untuk kita landasi pernikahan kita. Kalau kita memahami kenapa saya harus menikah ini, kalau kita bisa menjawab dengan benar, maka pernikahan kita akan menjadi orang yang lebih baik di dalam kehidupan nikah kita Bapak Ibu. Kenapa saya harus menikah? Apakah karena misalnya mungkin Bapak Ibu berpikir, oh saya butuh teman, saya tidak bisa sendiri, saya tidak bisa hidup, saya tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kalau misalnya saya cuma sendiri, saya akan menjadi kewalahan di dalam mengatur segala sesuatu. Atau mungkin ada yang berpikir, supaya punya istri, bisa masak, bisa cuci pakaian, bisa apa dan sebagainya. Apa sesederhana itu Bapak Ibu? Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya, ini hal penting untuk yang belum menikah. Kalau kita untuk menikah, maka tanyakan kepada diri sendiri dulu, kenapa sih kita harus menikah? Dan itu hal yang baik untuk kita landasi dalam pernikahan kita. Karena saya katakan kenapa demikian, karena kita semua adalah orang-orang di dalam Tuhan, dan kita harus melandasi segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan apa kata Tuhan atau kata firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang akan kita lihat bahwa kenapa sih kita menikah. Ketika saya memahami, ketika saya coba untuk merenungkan bagian ini, saya berpikir, kemarin beberapa waktu yang lalu saya pikir, materi tentang manusia ini sudah selesai ya. Tapi kok rasanya ada yang janggal ya, ada yang belum tersampaikan. Memang sudah sempat disinggung oleh saudara Daud, hamba Tuhan Daud sudah sempat disinggung. Tetapi saya tiba-tiba pikir, tentang ini ya Bapak Ibu. Dan saya berpikir, saya coba untuk memahami, apa sih sebenarnya yang mendasari pernikahan itu? Apa sih yang seharusnya menjadi dasar pernikahan Kristen itu? Nah Bapak Ibu yang terkasih, hal yang benar di dalam kehidupan kita, kenapa kita harus menikah? Dan apa sih sebenarnya yang menjadi landasan kita menikah? Nah, ini kita harus pahami. Saya menikah, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memutuskan untuk menikah, kita harus pahami ini. Kenapa kita harus menikah? Karena kita mengerti kehendak Allah di dalam diri kita. Atau saya sederhanakan, misalnya kenapa saya menikah? Karena saya mengerti kehendak Allah di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya, atau misalnya kehendak Allah di dalam hidup saya, atau misalnya karena saya tahu dengan menikah maka kehidupan saya akan menjadi lebih baik. Nah, atau mungkin kita mengatakan demikian, atau misalnya seperti ini, saya lebih sederhanakan, misalnya dengan menikah maka pelayanan saya akan menjadi lebih baik, akan menjadi sangat tertolong. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti ini saya katakan, ini ada dasar ayatnya Bapak Ibu. Seperti tadi saya sudah singgung di awal, bahwa di situ dikatakan di ayat yang ke-18, firman Tuhan mengatakan demikian, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tidak baik. Tetapi di situ di ayat selanjutnya dikatakan, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Ini di Kejadian 1 nggak ada Bapak Ibu, langsung dijelaskan Allah menciptakan manusia dan laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam Kejadian 1 itu secara
dia tidak menjelaskan secara detail. Ternyata penciptaan itu terpisah, laki-laki dulu terus perempuan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Terus di dalam saya mau bandingkan juga di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-21. Tadi kan saya katakan kalau baca Kejadian pasal 1 sampai di ayat yang ke-27 kita berhenti, kita lihat di ayat yang di pasal yang kedua. Nah, terus setelah itu sudah selesai di pasal yang kedua, kita lanjut di pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-28 ya. Ya, ayat yang ke-28 mulai. Tetapi saya akan langsung loncat di ayat yang ke-31. Nah, setelah penciptaan manusia laki-laki itu sudah selesai, sudah diciptakan dua, terus Tuhan Allah berfirman tadi, kan tadinya setelah jadi langit dan bumi baik, setelah manusia itu diciptakan jadi baik, terus di ayat yang ke-31 itu kan manusia masih awalnya tadi manusia kan masih satu, terus di sini di ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik, dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Setelah manusia selesai diciptakan, lalu Tuhan Allah berfirman, Tuhan Allah melihat segala yang diciptakannya itu sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan, sudah ada laki-laki, terus ada penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah menciptakan, bukan menciptakan tapi melihat dan berkata, sungguh amat baik. Tadinya cuma baik, tetapi di ayat yang terakhir ini dikatakan sungguh amat baik. Wow, luar biasa. Jadi sebab itu saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, ya masih ada waktu ya. Nah, jadi sebab itu saya katakan bahwa dengan menikah kita memahami bahwa dengan menikah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ini menjadi satu hal yang tidak akan berlaku untuk semua orang Bapak Ibu. Tetapi pada dasarnya memang demikian, bahwa pernikahan itu seharusnya akan membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan ulang-ulang oleh hamba Tuhan atau saudara Daud, itu di sana dikatakan bahwa ada orang-orang yang memang mereka itu tidak bisa menikah, atau atau bahkan mereka sendiri memilih untuk tidak menikah. Nah, jadi sebab itu saya katakan ini tidak akan berlaku bagi semua orang, tetapi pada dasarnya pernikahan itu seharusnya membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dengan mengerti ini, kita sudah mengerti, oh, kenapa saya harus menikah? Karena saya ingin hidup saya lebih baik lagi. Nah, beberapa orang mungkin mengatakan hanya sebatas memahami cinta, sebatas mencintai dan dicintai. Itu terlalu rendah pemahamannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan hanya dasar itu kita melakukan pernikahan kita, tetapi karena kita melakukan pernikahan itu atau memilih untuk menikah karena kita mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kita. Kita tahu, saya ini diciptakan untuk menikah, bukan untuk menikah. Saya ini diciptakan, di dalam saya ada satu kehendak Tuhan, yaitu saya harus menikah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir bahwa pernikahan itu bukan kehendak Tuhan. Di awal tadi saya sudah katakan bahwa pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita memilih, kita putuskan, kita sendiri yang putuskan untuk menikah, sekalipun kita yang putuskan, tetapi dasarnya pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Walaupun kita sendiri mungkin bahkan kita tanpa Tuhan kita bisa menentukan, kita bisa di ini dan itu melakukannya, tapi pada dasarnya pernikahan itu adalah kehendak Tuhan. Sebab itu saya katakan juga Bapak Ibu bahwa menikah itu karena tidak berlaku untuk semua orang Bapak Ibu ya, karena tidak semua orang itu bisa menikah. Nah, tetapi sebab itu yang ingin saya katakan bahwa pernikahan atau misalnya menikah itu bukanlah tujuan utama di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pernikahan itu bukanlah tujuan utama di dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup itu bukan hanya sekedar untuk menikah saja Bapak Ibu. Memang firman Tuhan mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Terus Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tetapi tujuan kita hidup yang utama bukanlah menikah Bapak Ibu. Tetapi saya sudah singgung tadi adalah bahwa
yang terutama di dalam kehidupan kita adalah kita itu memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu untuk menikah, kita juga harus pahami bahwa pernikahan itu bukan hanya kita sekedar memilih perempuan lalu kita atau memilih laki-laki, seorang pasangan yang kita rasa oh ini cocok, kita cinta dia, dia juga cinta sama kita, dia itu buat kita nyaman, dia itu gini dan itu, mungkin banyak alasan Bapak Ibu, tetapi bukan hanya sekedar itu. Nah, jadi pernikahan itu dimulai dari Tuhan, namun tidak berlaku untuk semua orang, dan itu bukanlah tujuan utama kita hidup, ya. Tetapi tujuan hidup yang utama adalah mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mengerti kehendak Tuhan, atau misalnya maafkan saya terlewatkan, bukan hanya dimulai dari mengerti, tetapi mulai dari mengenal Tuhan, terus yang selanjutnya kita mengerti kehendak Tuhan, lalu kita melakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang terutama di dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, kita bisa pahami sekarang ya. Jadi kita sudah memiliki pemahaman yang baik bahwa ternyata pernikahan itu bukanlah tujuan utama kita hidup. Tetapi memang hidup kita, kalau saya katakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, memang lebih baik atau alangkah baiknya kalau kita menikah. Tetapi itu bukanlah yang utama di dalam kehidupan kita. Kita hidup bukan untuk menikah, bukan hanya sekedar untuk menikah maksud saya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus pahami yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu mengenal Allah dan mengerti kehendaknya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu yang terutama Bapak Ibu. Nah, terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kita masih di dalam hal yang sama. Nah, di dalam pernikahan itu Bapak Ibu, di sana itu akan membentuk suatu hal nanti yang akan saya jelaskan lagi, dan akan menghasilkan satu keturunan. Seharusnya di dalam pernikahan Kristen itu akan menghasilkan keturunan yang memuliakan nama Tuhan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang karena ini sudah banyak dijelaskan oleh hamba Tuhan atau saudara Daud, maka saya tidak akan panjang lebar, tetapi kita akan melihat lebih jauh lagi, sedikit lagi Bapak Ibu. Maaf, saya lihat waktu. Ya, masih ada waktu. Nah, sekarang kita akan lihat dengan siapa kita harus menikah, atau siapakah jodoh saya. Banyak orang berkata begini Bapak Ibu ya, saya sering sekali mendengar, jodoh itu sudah diatur Tuhan, atau mungkin ya ini mungkin alasannya, atau mungkin selalu jadi penangkal. Dan saya bersyukur juga untuk pepatah atau statement ini Bapak Ibu ya, bisa membuat para jomblo bisa terhindar dari mungkin ada yang dibully, bisa terhindar. Dia mengatakan jodoh itu kan Tuhan yang atur, atau mungkin jodoh itu di tangan Tuhan, jodoh Tuhan sudah sediakan. Ya, tidak mengapa Bapak Ibu. Ini adalah satu statement yang menurut saya ya lumayan lah. Tetapi kita akan melihat, kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan, kalau memang jodoh itu Tuhan yang atur Bapak Ibu, saya rasa menurut pemahaman saya Bapak Ibu ya, menurut pemahaman saya, ini Bapak Ibu bisa percaya bisa tidak, kalau jodoh itu diatur oleh Tuhan, kalau jodoh itu ditentukan oleh Tuhan dan lain sebagainya, kenapa sih ada perceraian, atau mungkin kenapa sih ada pertingkaran, ada penyesalan dan lain sebagainya? Kenapa itu hal-hal bisa terjadi kalau memang jodoh itu di tangan Tuhan dan lain sebagainya? Banyak hal kemungkinan. Saya tidak mengatakan bahwa pandangan ini salah, karena pandangan ini bisa saja berlaku untuk beberapa orang, tetapi tidak berlaku untuk semua orang. Kalau kita mengatakan jodoh di tangan Tuhan, maka kita itu harus wajib untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi kan pada dasarnya kan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana mungkin mereka bisa mengerti kalau Tuhan yang atur jodoh mereka? Mereka bisa mengerti, oh ini dia yang Tuhan kirim untuk saya. Nah, itu kan sangat bertolak belakang dengan statement ini Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat, saya tidak mengatakan bahwa pandangan ini salah, namun yang ingin saya katakan adalah pada dasarnya
berkaitan dengan jodoh atau siapapun yang akan menjadi pasangan hidup kita, Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dengan teliti, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua tadi, ayat yang ke 18 sampai 19 sampai 20 ya Bapak Ibu ya, itu ketika Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, yang dia ciptakan apa Bapak Ibu? Dia mengatakan, aku akan menjadikan seorang penolong, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan mengatakan dia menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Tapi Bapak Ibu lihat di situ apa yang pertama diciptakan oleh Tuhan? Dia menciptakan binatang Bapak Ibu. Nah, terus dari situ manusia itu melihat. Ternyata di ayat yang ke-20 di situ manusia pertama itu melihat dan dia memberikan penilaian. Banyak sih, bagus-bagus sih mungkin, tapi kok tidak ada yang cocok dengan saya ya. Nah, di situ lalu Tuhan membuat manusia itu tidur dan menciptakan perempuan. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu memberikan kebebasan kepada kita. Lalu Tuhan itu ketika sudah ditentukan dan sudah, lalu di situ di ayat yang saya akan bacakan di ayat yang ke-23 Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan ketika manusia itu dia melihat, wow, ternyata ini yang sepadan dengan saya. Dia lihat perempuan itu, terus ya ini Adam melihat Hawa, terus dia lihat, wah, ternyata ini yang sepadan dengan saya. Terus dia katakan ini. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, jadi ini sangat luar biasa. Lalu dia melihat Adam, terus ya saya katakan dengan bahasa saya ya, ini yang sepadan dengan saya. Nah, jadi setelah dia mengatakan demikian, Tuhan Allah ya dia sudah menemukan yang sepadan dengan dia, Tuhan sudah menyediakan, lalu Tuhan memberkati mereka. Jadi pernikahan itu didasari oleh komitmen kepada Tuhan, oleh komitmen untuk berjanji hidup bersama-sama, terus diberkati oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam menentukan pasangan Bapak Ibu ya, kayak kali ini saya ingin menyampaikan secara spesifik atau secara khusus untuk yang kaum muda, yang muda-mudi ya, yang belum menikah. Banyak orang yang ketika menikah itu atau bersoalan dengan pasangan hidup atau calon suami, calon istri, mereka itu akan menentukan, oh saya kalau punya pasangan harus begini-begini. Ya mereka menentukan kriterianya sendiri ya. Nah Bapak Ibu juga mungkin pasti melewati atau masa-masa seperti ini. Saya juga pernah berpikir demikian. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah hal-hal yang lumrah atau sah-sah saja. Tetapi hal yang penting, yang paling mendasar bagi kita, khususnya untuk yang anak-anak muda, di sini yang saya ingin katakan adalah kriteria yang paling baik buat kita sekalian. Yang pertama, kriteria yang harus kita pilih. Yang pertama, pastikan dia adalah manusia Bapak Ibu ya. Atau yang anak-anak muda ya. Oke, anak-anak muda, pastikan dia itu manusia ya, bukan binatang, bukan ini dan sebagainya. Terus yang kedua, pastikan dia adalah lawan jenis. Ya, ini sudah dijelaskan oleh Saudara Daud, hamba Tuhan Daud ya. Lawan jenis. Kalau saya laki-laki berarti saya harus suka sama perempuan atau menikah dengan perempuan. Atau mungkin kalau teman-teman yang perempuan harus menikah dengan yang laki-laki. Jangan menikah perempuan dengan perempuan, atau ingin menjadi misalnya perempuan atau laki-laki ingin laki-laki menjadi pasangan hidupnya atau pendamping hidupnya. Jangan ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya. Terus yang selanjutnya, itu sudah temukan manusia, sudah temukan dia lawan jenis, itu tidak cukup ya. Dia harus seiman. Ya, seiman saya katakan misalnya
dia orang Kristen ya. Mungkin kita tidak mengerti dia ini orang baik atau enggak, tapi yang pastinya dia itu orang yang seiman. Pastikan dia seiman dengan kita. Ya Bapak Ibu atau anak-anak muda, pastikan pasanganmu atau mungkin yang pacaran, pastikan pacarmu itu adalah orang yang seiman dengan kita. Ya, seiman dengan kita. Terus yang selanjutnya itu tidak cukup dia hanya manusia, misalnya dia berlawanan jenis dengan kita, atau tidak cukup dia itu seiman. Pastikan dia itu adalah orang yang cinta Tuhan. Ya, pastikan dia adalah orang yang cinta Tuhan. Ini adalah poin penting bagi kita di dalam menentukan pasangan hidup. Mungkin kalian tambahi, oh dia harus cantik, oh dia harus ini, terserah. Tapi jangan ketinggian ya, jangan terlalu tinggi-tinggi kriterianya, nanti bahaya. Oke, kita akan lanjut. Karena ini sudah banyak dijelaskan oleh saudara Daud, saya tidak akan berlama-lama di sini. Terus ini yang paling penting Bapak Ibu untuk kita pahami kali ini untuk kita sekalian, muda dan yang belum menikah dan yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, bahwa pernikahan itu merupakan suatu hal yang begitu luar biasa. Pernikahan itu akan menghasilkan atau membentuk keluarga. Nah, ini yang sangat penting. Sebenarnya ya karena waktu kita sudah terbatas, tinggal sedikit. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal tentang keluarga Bapak Ibu. Tetapi karena waktunya terbatas, saya akan singkat saja bahwa pernikahan itu akan menghasilkan keluarga. Luar biasa. Tuhan itu merancang kehidupan ini Bapak Ibu ya. Ini betul-betul penting. Dan pernikahan itu Bapak Ibu, jangan berpikir mungkin orang-orang bahkan berpikir bahwa perjuangannya untuk mendapatkan wanita, misalnya wanita idamannya, oh dia sudah dapatkan, oh dia ini sudah jodoh saya, menikah sudah selesai. Ya, tinggal berpikir bahwa bagaimana cara saya untuk menafkahi keluarga. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ini ada poin penting yang harus kita pahami bersama-sama. Setelah menikah mungkin kita berpikir, oh hidupnya sudah aman, sudah mendapatkan apa yang diinginkan atau dicita-citakan atau yang didambakan. Atau kita sudah mendapatkan seseorang yang begitu berharga di dalam kehidupan kita. Lalu kita mengatakan, oh sudah selesai. Tinggal berpikir bagaimana, seperti saya katakan tadi, bagaimana untuk menafkahi hidup istri saya dan atau mungkin anak-anak saya akan menafkahi mereka. Tidak hanya demikian, tetapi ada hal yang harus kita perhatikan, ada hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Bahwa pernikahan, menikah itu, setiap kita atau mungkin yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, punya anak, kita akan melihat bahwa ketika kita memutuskan untuk menikah, maka itu adalah satu keputusan yang betul-betul termasuk keputusan yang besar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita itu memutuskan bukan hanya diri kita dan pasangan kita, tetapi itu juga berkaitan dengan orang tua dan bisa juga bukan hanya juga dengan orang tua dan keluarga kita, tetapi ini juga kita putuskan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita memutuskan untuk menikah, kita berjanji di hadapan Tuhan, dan kita juga akan mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pernikahan kita adalah pilihan kita. Dan seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya, Daud juga sudah pernah mengatakan bahwa kehidupan kita ini, kita adalah makhluk yang bermoral, manusia adalah makhluk yang bermoral. Dengan moral, setiap perbuatan kita, setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, itu semuanya kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan yang menciptakan kita, kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita menikah, kita yang memutuskan. Kita memutuskan itu bukan hanya di hadapan kita dan pasangan kita, atau di hadapan keluarga kita, atau di hadapan mungkin hamba Tuhan atau mungkin pendeta, tetapi kita itu memutuskannya juga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu baca, Bapak Ibu lihat, saksi pernikahan manusia pertama adalah Tuhan sendiri yang menjadi saksi atas pernikahan mereka, dan Tuhan sendiri yang memberkati pernikahan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita itu
diberkati di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita diberkati. Artinya Tuhan itu menjadi saksi, Allah Tritunggal menjadi saksi atas sebuah pernikahan. Sebab itu kita berjanji bukan hanya di hadapan diri kita dan pasangan kita, atau mungkin di hadapan hamba Tuhan, atau mungkin keluarga dan orang banyak, tetapi itu semuanya kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan menjadi saksi. Sebab itu apa yang kita janjikan, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sebenarnya pembahasan ini masih begitu sangat panjang Bapak Ibu, tetapi waktu kita tidak nuntut. Yang ingin saya katakan adalah bahwa pernikahan kita sendiri akan memutuskan di hadapan Tuhan, dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita tidak hanya hidup di dalam nikah itu, tidak hanya sekedar menikah menafkahi suami atau mungkin istri dan anak-anak, tetapi kita itu juga kita juga harus bertanggung jawab untuk menghadirkan Tuhan atau senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Kita juga itu bertanggung jawab di hadapan Tuhan atau selalu melibatkan Tuhan di dalam pernikahan atau rumah tangga kita. Ya, jadi pernikahan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang istimewa, atau menghadirkan membentuk suatu hal yang disebut dengan keluarga. Jadi Bapak Ibu, hadirkanlah Tuhan di dalam keluarga kita. Jadi Tuhan ini akan selalu menjadi saksi, sebab Dialah yang membentuk sebuah pernikahan. Pernikahan itu adalah kehendak Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menjadi saksi. Jadi ini akan menjadi sangat indah kalau Tuhan yang senantiasa hadir di dalam pernikahan kita Bapak Ibu. Sebab Dia yang tahu, karena Dia sendiri yang bentuk pernikahan itu. Nah Bapak Ibu, sebab itu ketika kita ada di dalam masalah, mungkin cekcok antara suami dan istri, nah itu adalah hal-hal yang biasa. Tetapi kalau kita ada Tuhan di dalam kita, maka kita akan jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan ya Bapak Ibu ya. Lumrah perselisihan atau mungkin pertengkaran, perbedaan pendapat di dalam rumah tangga itu hal yang lumrah. Kepada siapapun, sehebat apapun, dia pasti akan mengalami hal yang demikian. Saya belum menikah, tetapi maaf saya seperti mengajari Bapak Ibu, tetapi ini adalah kata firman Tuhan, saya harus sampaikan. Ini adalah hal-hal yang lumrah. Dan kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, hadir di dalam rumah tangga kita, maka itu akan menjadi sangat indah dan penuh dengan berkat. Ini luar biasa. Sebab itu dikatakan tadi di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, setelah manusia itu menentukan pasangannya, dia menemukan dan mereka berjanji di dalam nama Tuhan. Dan lalu setelah itu lalu situ Tuhan memberkati. Ya, mereka setelah manusia itu menemukan pasangannya, oh ini dia yang cocok untuk saya, dia ini yang sepadan dengan saya. Di situ mereka memutuskan, terus mereka di situ Tuhan Allah, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak dan seterusnya. Nah, ini adalah hal yang betul-betul sangat indah Bapak Ibu ya. Jadi seharusnya pernikahan itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, dan membuat kehidupan kita itu ada berkat tersendiri sebenarnya di dalam pernikahan itu. Seperti di Kejadian 1 ayat yang ke-28. Dan Bapak Ibu, satu hal yang saya ingin sampaikan lagi, ayat terakhir mungkin, di Ibrani pasal yang ke-11. Pasal yang ke-13 maksud saya, ayat yang ke-4, Ibrani 13 ayat yang ke-4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ini sangat luar biasa. Jadi Allah betul-betul menghormati perkawinan atau pernikahan kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan, maka kita itu pun harus betul-betul menghormati, karena pernikahan itu adalah dari Tuhan, dan kita itu harus menghargai bahwa kita harus pahami ini betul-betul adalah berkat Tuhan. Sebab itu kita itu harus betul-betul jaga dan betul-betul harus
bisa mungkin bagaimana kita itu bisa melestarikan, maksud saya bisa menjaganya dengan baik. Sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita diberikan anak, kita juga punya tanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab untuk menafkahi mereka, tetapi kita juga bertanggung jawab untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran, untuk membuat mereka itu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, untuk mengajarkan kepada mereka tentang firman Tuhan, untuk membawa mereka itu setia kepada Tuhan. Itu bukan tanggung jawab pendeta, bukan tanggung jawab hamba Tuhan, bukan tanggung jawab orang-orang yang ada di luar, tetapi itu merupakan tanggung jawab dari dua orang tadi yang berjanji untuk sehidup semati, untuk tetap berada walaupun di dalam suka duka, sakit sehat, di dalam miskin dan kaya. Ya, orang dua ini ketika punya anak, mereka ini akan bertanggung jawab untuk membawa anak mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ini sangat penting. Karena ini adalah hal yang betul-betul Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Yang terutama di dalam kehidupan kita adalah bukanlah soal kawin mengawinkan, soal nikah. Itu bukanlah tujuan utama kita diciptakan, Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, dalam hal ini saya lebih fokuskan kepada pernikahan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, maafkan ini sudah mengambil lewat waktunya. Saya terpaksa harus akhiri sampai di sini. Ingat, bertanggung jawab atas kehidupan anak-anakmu. Bertanggung jawablah, karena di dalam kitab Keluaran Tuhan juga menyampaikan bahwa sampaikanlah apa yang kukatakan kepadamu pada hari ini, yaitu mengenai firman Tuhan, baik engkau pada waktu engkau makan, pada waktu engkau berjalan, duduk, pada waktu engkau berbaring, tidur, bangun tidur, engkau harus menyampaikan firman Tuhan kepada. Jadi anak-anak itu harus senantiasa diingatkan tentang firman Tuhan. Ya, ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia yang mengambil alih peran orang tua di dalam kehidupan kita. Jangan sampai dunia yang mendidik anak-anak kita. Jangan sampai dunia yang lebih perhatian kepada anak-anak kita. Tetapi biarlah kita menunjukkan kasih Tuhan kepada anak-anak kita. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kita tunjukkan kepada anak-anak kita, kita tunjukkan kepada istri kita, suami kita, itu yang akan kita tunjukkan. Jangan sampai dunia mengambil alih hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Ya, itu akan menjadi sangat kacau. Ya, sebab itu firman Tuhan mengatakan, kalau ingin menghancurkan, saya sederhanakan, kalau ingin dunia itu hancur, gampang. Hancurkanlah semua ayah-ayah, semua orang tua atau bapak-bapak yang ada di dunia ini. Rusak hubungannya dengan anak-anaknya. Kalau itu rusak, maka akan hancur. Rumah tangga akan hancur. Ya, sebab itu begitu betul Tuhan itu sangat-sangat menghormati pernikahan. Dan Tuhan juga mengatakan, istri-istri, tunduklah kepada suamimu, dan suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan. Maafkan jika saya mengambil waktu terlalu banyak, sudah lewat berapa menit. Dan maafkan jika saya tidak bisa menyampaikan lebih jauh. Mungkin kita akan memahaminya di waktu-waktu selanjutnya. Dan bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak. Tetapi saya mengatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, memang itu tugas saya, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu merasa rendah, saya tidak merendahkan Bapak Ibu, tidak. Tetapi marilah kita bersama-sama, jika Bapak Ibu yang sudah mengerti, marilah kita pacu diri kita untuk semakin semangat di dalam memahami firman Tuhan. Dan itulah yang akan kita ajarkan kepada keluarga kita. Marilah kita memiliki peran yang penting di dalam keluarga kita. Sebagai orang tua, milikilah peran yang penting
untuk bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak kita, bertanggung jawab atas kehidupan istri kita di hadapan Tuhan, bertanggung jawab atas anak-anak kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, maafkan sekali lagi saya minta maaf sudah mengambil waktunya sedikit, sudah lewat berapa menit. Kita angkat pujian tadi sekali saja supaya tidak terlalu lama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu saya berdoa di sini. Bapak Ibu juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapak Ibu sampaikan apa yang menjadi keluh kesah Bapak Ibu, apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi jangan lupa juga untuk saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita yang di dalam persekutuan gereja kita bersama-sama, atau mungkin Bapak Ibu teringat untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita juga berdoa buat mereka. Begitu, mari saya mengajak kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini. Terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bersyukur mengenal Engkau Tuhan. Firman-Mu begitu ajaib, firman-Mu begitu agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami hamba-Mu juga kami bersatu hati berdoa. Hamba bersatu hati untuk berdoa bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya penyertaan-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa secara khusus untuk beberapa sidang jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan fisik. Kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak dari anak sekolah minggu, adik Devi ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan Bapak ini yang saat ini sedang mengalami sakit. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan keadaannya. Dan terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini mungkin mengalami kelemahan fisik, yang mungkin mereka tidak sempat untuk sampaikan, atau mungkin saat ini mereka yang saat ini di dalam pemulihan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus bekerja di dalam mereka untuk mengerjakan pemulihan yang lebih baik, mengerjakan kesehatan yang lebih baik, memberikan waktu yang terbaik bagi mereka, memberikan tenaga yang baik supaya mereka dapat memuji Tuhan, bersukacita kembali dan beraktivitas seperti biasanya. Dan kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Kami bersuka cita atas karya-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka yang saat ini sudah semakin membaik keadaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami betul-betul bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka untuk menyatakan kuasa-Mu, memulihkan dengan sempurna, menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi sidang jemaat-Mu ya Tuhan, mereka yang di dalam pekerjaan, mereka yang di dalam pendidikan, mungkin anak-anak, adik-adik yang masih di dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertumbuhan yang baik. Mereka yang di dalam pekerjaan, Tuhan berikan hikmat di dalam mengelola usaha, di dalam melakukan tugas-tugasnya, berikan hikmat, berikan kecerdasan. Mereka yang di dalam pendidikan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat, dengan kecerdasan yang baik, supaya dapat melakukan pendidikannya dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Adik-adik yang masih di dalam pertumbuhan, biarlah mereka bertumbuh di dalam takut akan Tuhan melalui bimbingan orang tua. Mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur untuk persekutuan yang indah ini. Kiranya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan akan memberkati kami dengan sukacita yang limpah, dengan damai sejahtera yang melimpah, dengan kekuatan yang melimpah, kesehatan yang begitu sangat baik. Terima kasih, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani akan melimpah atas kami. Sidang jemaatmu GPT Lumajang, GPT Jatiroto, bahkan seluruh anak-anakmu Tuhan, hamba-hambamu yang saat ini menyaksikan live streaming ini, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, semuanya di dalam berkat-berkat yang dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu yang senantiasa setia untuk beribadah, mengikuti setiap ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Jika ada Bapak Ibu yang butuh topangan doa, silakan bisa menghubungi kami, saya dan Saudara Daud. Bapak Ibu bisa kontak langsung, tidak mengapa. Kami akan mendoakan Bapak Ibu langsung atau tidak langsung. Setiap hari kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu supaya senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan kasih kendor, tetap semangat untuk beribadah, dan tetap semangat untuk mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom.